Halo teman-teman sekalian, selamat datang pada presentasi dari pengembangan kecerdasan buatan oleh kelompok 1 yang berjudul In Age of AI. Yang pertama akan saya kenalkan rekan-rekan saya yang telah membuat PPT ini. Yang pertama silakan Ricky Junaidi. Halo, kenalkan nama saya Riki Tadi. NPM saya 200710589. Ya, selanjutnya Kenalkan, Alfonsus. saya Alfonsus dan Yakub. NPM saya 200710541. Selanjutnya Yesi. Saya Yesi Sugandi dengan NPM 2007107712. Oke, terima kasih. Dan saya adalah Ika Daerah Mahakar Kata Putra, NPM 190710357. Dan saat ini kita akan memulai presentasi. Silakan, slide selanjutnya. Pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sinopsis atau ringkasan dari film ini. The Act of AI merupakan sebuah film dokumentasi yang sesuai dengan judulnya menceritakan bagaimana kehidupan di era AI ini. Mulai dari negara-negara yang sedang berlomba-lomba menjadi adidaya AI, juga pembuktian dari AI itu sendiri, yaitu ada suatu percobaan dari permainan papan Go, yaitu program melawan salah satu juara dunia. Dan alhasil program AI berhasil menang dengan poin 4-1. Momen ini menyatakan bahwa AI ini cukup berpotensi. Nah, tapi ada juga tantangan-tantangan dalam pengembangan AI ini, seperti tantangan ketidaksetaraan ekonomi, tantangan demokrasi, dan tantangan yang menyebabkan dunia menjadi terbagi menjadi dua negara adidaya AI besar. Nah, film ini dibagi menjadi 5 bagian besar, dapat dilihat di PPT pembagiannya. Selanjutnya, bagian yang pertama, China memiliki rencana. Pada bagian ini menceritakan bahwa China itu mampu menyusul Amerika dalam teknologi AI. China yang awalnya hanya mengcopy, meniru dari teknologi dari Amerika, mampu mengembangkan formula tersendiri untuk menghasilkan sesuatu. Dan hasil, China memiliki banyak perusahaan raksasa di bidang AI. Nah, China tersendiri merupakan negara yang paling cocok dalam penerapan AI, karena di China itu memiliki lebih banyak warganya dan otomatis penggunanya lebih banyak, data-data yang masuk ke program lebih banyak, dan ibaratnya sekarang China menjadi Saudi Arabia yang baru dengan sumber daya. Kalau Saudi Arabia sumber dayanya minyak, China memiliki sumber daya berupa data. Nah, salah satu penerapan AI yang ada di China adalah seperti di Beijing. Kita dapat membayar KFC dengan hanya tersenyum ke sensor, dan sensor tersebut dapat mendeteksi siapa kita, dan pembayaran otomatis dapat dilakukan secara otomatis. Nah, selain itu, teknologi pengenalan wajah ini juga dapat digunakan di China untuk mendeteksi para pelanggar lalu lintas. Selanjutnya, bagian kedua, The Promise. Bagian ini menceritakan bagaimana menyajikannya suatu AI itu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Misalnya, dengan adanya AI, kendaraan tanpa pengemudi menjadi hal yang dapat diwujudkan dan bukan hal yang mustahil gitu, dan dapat dimengerti di era sekarang. Dan masalah lainnya contohnya, AI dapat membantu dokter dalam menyelesaikan masalah kanker. Dengan adanya AI, dokter dapat lebih tepat dalam mendiagnosa dan mengambil tindakan. AI itu mirip seperti listrik. Di depannya semua orang akan menggunakannya di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, bagian ketiga, masa depan dari pekerjaan. Nah, pada bagian ini diceritakan bagaimana pengaruh AI di bidang kehidupan, khususnya di bidang lowongan dan angkatan kerja.
bagaimana diceritakan bahwa ada dua pendapat umum. Yang pertama menyatakan bahwa AI memang akan mempengaruhi, namun hal ini akan baik-baik saja. Harus percaya terhadap teknologi. Argumen kedua atau pendapat kedua bahwa gangguan yang akan disebabkan merupakan hal yang baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, terus bagian selanjutnya diceritakan ada juga fakta yang disampaikan oleh salah satu CEO di Cina bahwa sekitar 50% lowongan pekerjaan baik lowongan cerah biru maupun cerah putih akan tergantikan. Namun perubahan seperti ini bukan hal yang baru karena dulu juga pernah terjadi 20 atau 34 tahun lalu, misalnya ada pekerjaan operator lift, sekarang tidak ada lagi. Dan hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi, terulang gitu. Selanjutnya. Nah, ini ada contoh kasus hilangnya lapangan pekerjaan di mana misalnya suatu pabrik dulunya dapat menampung 7.500 tenaga kerja, sekarang hanya diperlukan 700 pekerja, sisanya dilakukan secara otomatis. Dan dengan AI ini juga berpotensi menggantikan berbagai pekerjaan lainnya seperti sekarang sudah ada supermarket yang diolah sepenuhnya oleh AI gitu, dioperasikan oleh AI. Dan misalnya AI tersebut yang melakukan packing melalui teknologi robot misalnya, terus menjualnya secara online dan serba otomatis pokoknya. Terus misalnya pekerjaan lain yang berpotensi digantikan oleh AI misalnya kasir. Nah, akibatnya inequality atau ketidaksetaraan terus meningkat. Para pemilik usaha misalnya pemilik perusahaan tersebut dapat pekerjaan masih sedikit, berarti yang dibayarkan lebih sedikit gitu. Jadi ya mereka tambah sukses, sedangkan yang para pekerja menengah tambah susah mencari pekerjaan gitu. Nah, akibatnya dalam 20 tahun terakhir ini angka kematian meningkat pesat gitu. Dan juga berdampak ke generasi selanjutnya, di mana misalnya orang tuanya kehilangan pekerjaan, maka yang anaknya harus terpaksa mendapatkan pendidikan yang lebih rendah. Nah, kesimpulan dari bagian ketiga ini adalah tempat kerja di masa depan itu menuntut keahlian yang berbeda dari sekarang. Mungkin kita harus berkembang menyesuaikan dengan zaman gitu. Nah, bagian keempat yaitu The Surveillance of Capitalists. Bagian ini menceritakan bagaimana hubungan kita sebagai user dengan internet, dengan layanan yang ada di internet seperti Facebook dan Google. Bagaimana pintarnya algoritma AI yang algoritma Facebook dan Google yang dapat menargetkan suatu iklan dengan sesuai kepada pengguna. Kita mungkin berpikir bahwa kita sedang mencari Google menggunakan Google, namun kita tidak terpikir bahwa Google sedang mencari kita. Mungkin maksudnya itu misalnya kita menggunakan Google untuk mencari data, namun sebenarnya kita juga memasukkan data ke Google tersebut. Nah, data-data ini jika disalahgunakan dapat menyita publik, melakukan infeksi di sosial, menjungkirbalikkan demokrasi. Nah, ada sedikit tambahan sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya. Maksud saya yang tadi yaitu kita menjual data, kita menggunakan layanan secara gratis, namun yang sebenarnya kita membayarnya melalui data-data kita yang kita masukkan ke Google atau Facebook tersebut. Bagian yang terakhir itu kembali ke Cina. Di Cina di era AI tidak ada keraguan atau tentang siapa yang bertanggung jawab karena di Cina itu kondisinya cukup otoriter, stabilitas sosial menjadi semboyan pemerintahan di sana. AI juga digunakan untuk menjaga stabilitas tersebut. Misalnya dengan adanya AI, setiap sudut di kota diawasin oleh kamera. Nah, selanjutnya
Nah, ini adalah kesimpulan dari film ini. Bagaimana kalau AI ini dapat berakibat baik dan juga berakibat buruk tergantung penggunanya. Dalam 20 tahun terakhir, jika AI akan dipandang sebagai pencerahan dan keberuntungan jika AI tidak disalahgunakan. Namun jika disalahgunakan akan berdampak sangat buruk. Nah, AI ini mirip dengan papan Do yang mana diciptakan 4.000 tahun lalu. Di papan Do itu kan diajarkan disiplin, konsentrasi, dan seimbang. Nah, kita dalam menggunakan AI tersebut juga harus disiplin, konsentrasi, dan seimbang. Demokrasi dapat terancam dengan ala-ala ini, kecuali jika kita dapat meningkatkan norma-norma sosial dan kebijaksanaan kolektif untuk menghadapi pengintakan kekuatan ini. Selanjutnya, akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mencius. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu yang kita bilang AlphaGo. AlphaGo ini sebenarnya satu aplikasi AI yang digunakan untuk bermain permainan papan, di mana permainan papan Go ini sebenarnya udah lama dan berasal dari Cina. Jadi permainan ini dibuat oleh manusia ya, bukan dari komputer, bukan dari apalah maksudnya dari AI, tapi ini memang pure dari manusia. Dan kalau misalnya kita pikir nih, teknologi AI yang main ini pasti susah juga buat kita memahaminya. AI itu cara memahami gimana sih cara kerjanya papan Go nih, yang sebelumnya tuh AI ini nggak ada gitu. Gimana caranya dia beradaptasi gitu. Jadi goalnya AlphaGo ini sebenarnya ini untuk sebenarnya dari timnya sendiri itu pengen mengalahkan atau membuktikan bahwa aplikasi mereka yang mereka buat ini bisa mengalahkan player profesional Go. Dan AlphaGo ini sebenarnya dibuat oleh tim DeepMind dan Google. Jadi mereka berdua ini bekerja sama untuk membuat AlphaGo. Nah, untuk AlphaGo sendiri ini masih jauh ya dikatakan sempurna. Enggak, walaupun kalian tadi mendengar bisa mengalahkan player terbaik Go 4-1, namun itu masih jauh dari kata sempurna banget. Kalau misalnya sempurna banget kan pasti 5-0. Kalau ini masih ada probability-nya untuk kita sebagai manusia mengalahkan AI. Dan sebenarnya dari developer sendiri itu menginginkan bahwa AlphaGo ini membuka jalur untuk pemain player AlphaGo untuk membuka strategi baru. Jadi strategi yang mereka anggap itu ini hanya untuk ini pemain yang beginner atau enggak itu move-nya salah, jadi nggak usah dipakai. Tapi mereka nggak tahu, atau manusia itu nggak tahu kenapa salahnya, tapi mereka bilang itu langkahnya itu jelek. Tapi AI ini bakal memodifikasi jalurnya itu gimana biar bisa dipakai secara konvensional, bukan hanya sebagai move yang jelek atau move yang langka, move yang paling perfect. Atau sebenarnya kan move dalam permainan, misalnya contohnya catur itu kan nggak selalu ya kita bakal menang dengan hal yang sama, pasti ada probability kita menggunakan strategi yang lain. Jadi begitu maksudnya dari AlphaGo ini. Selanjutnya, nah yang kedua ini AlphaGo ini bagaimana cara kerjanya dan dari mana masalahnya datang, dan gimana cara AlphaGo ini menyelesaikan permasalahan dalam permainan Go. Jadi pertama itu kondisi awal itu dia akan menentukan dia tuh dikasih warna apa dulu. Kalau udah tahu dia berarti kan tahu dia turn pertama atau dia turn kedua. Nah, kedua ini AlphaGo kan melakukan kalkulasi dan kemungkinan tuh gimana musuhnya bakal counter, bagaimana musuhnya itu akan menyerang balik dari posisi yang AlphaGo sudah tentukan. Yang ketiga adalah AlphaGo melakukan tree search. Nah, tree search ini dia akan bakal nyari semua kemungkinan yang bakal ada. Jadi strategi-strategi yang bisa dipakai dan
nilainya tuh bagus dan meningkatkan probabilitas menang dari AI-nya sendiri. Misalnya setiap gerakan musuh tuh program akan menilai probabilitasnya. Dari gerakan musuh akan melakukan serangan balik dan memilih poin interest yang lebih bagus. Ya, jadi kalau misalnya dia udah cari-cari research itu, dia bakal, oh ini yang bagus, jadi tempatnya. Jadi langsung AlphaGo ini akan meletakkan salah satu ininya, piece yang misalnya hitam atau putih itu ke tempat yang poin interestnya bagus. Dan terkan AlphaGo akan mengambilkan jalur yang menurutnya tuh memenangkan game. Jadi dia tuh akan dari tree itu dia akan mengembangkannya lagi gimana caranya dia bisa menang melawan oponennya. Lanjut. Nah, cabang-cabang dari AlphaGo ini yang menurut saya dan videonya itu adalah machine learning, di mana dia dari experience tuh dia tuh bakal dia setiap melawan musuh dia akan mengenali, oh musuhnya tuh gerakannya seperti ini, dia tuh dari gerakan A1 B4 gitu. Jadi dia akan mengenali terus setiap gerakan musuh yang berbeda-beda. Yang kedua ada policy network, yaitu yang sebutkan tadi point of interest. Dia akan memilih point of interest yang dimana itu tempat bagus, reward sama probability di mana dia menang atau kalah, dan search yaitu menggunakan tree search, yaitu di mana banyak kemungkinan jika hal terjadi di mana yang paling bagus dipakai. Dan terakhir adalah network, dia itu bekerja mirip sebagai otak manusia, jadi itu dia mengimitasi otak manusia, gimana caranya meletakkan piece-nya di sini, apakah piece-nya ini sesuai dengan rule yang manusia pasang gitu. Nah, walaupun kecerdasan AlphaGo ini memang ngeri ya bagi profesional dan berani ngelawan karena tingkat kalkulasinya yang tinggi. Nah, tapi itu nggak menutup kesempatan bahwa siapa tahu ada ntar pemain Go yang bisa mengalahkan AlphaGo ataupun yang bisa mengembangkan move AlphaGo ini ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, dari film tersebut kita udah lihat AlphaGo ini memang membuktikan bahwa mereka tuh kuat. Mereka tuh membuktikan bahwa kecerdasan buatan itu memang ini ya antara menakutkan dan mengesankan bagi masyarakat yang masih awam sama yang AI. Nah, dan AlphaGo ini sebenarnya memiliki salah satu caranya tuh probabilitas calculation. Jadi dia tuh awalnya tuh developer maunya gitu, probability calculation, tapi secara tidak langsung tuh AlphaGo ini seperti punya pikiran sendiri, dia tuh mengembangkannya sendiri, dia tuh belajar dari semua experience yang AlphaGo ini jalani gitu loh, mirip kayak otak manusia kan. Nah, jadinya ya memang AlphaGo ini bagus untuk ini sebagai contoh dari kecerdasan AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk slide ini akan saya lanjut penjelasan. Pada slide ini kita akan membahas mengenai aplikasi Face++ by McPhee yang ada dijelaskan dalam film tersebut. Aplikasi ini merupakan aplikasi pengenalan wajah yang menerapkan face recognition. Lalu aplikasi ini juga dikembangkan oleh McPhee sendiri, dan aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang cukup canggih, yaitu facial recognition, human body recognition, image beauty, dan image recognition. Lalu menurut perusahaan tersebut, aplikasi ini memiliki akurasi mencapai 97% pada facial recognition. Next. Ruang permasalahan dalam aplikasi ini yaitu akurasi pengenal wajah dari aplikasi Face++ yang pada facial recognition di akurasinya itu mencapai 97%. Lalu akurasi pada pengenalan usia dan gender
yang mencapai hampir 99%. Lalu pengelompokan karakteristik pada suatu gambar atau video yang memiliki wajah yang mirip akan dikelompokkan dalam satu album atau di suatu kelompok. Lalu permasalahan selanjutnya itu membandingkan wajah yang memiliki kemiripan, yaitu berapa persen kemiripan seseorang dengan wajah orang lain. Lalu ruang permasalahan yang terakhir yaitu mencari seseorang di antara orang banyak. Seperti contohnya mencari pelaku pelanggar lalu lintas di jalanan. Next. Cabang-cabang AI yang digunakan pada aplikasi ini yaitu pertama machine learning. Dalam aplikasi ini pastinya aplikasi ini membutuhkan pemodelan, yaitu pemodelan wajah, dan aplikasi ini harus mempelajari bagaimana karakteristik suatu wajah seseorang, seperti warna kulit, bentuk mata, bentuk wajah, lalu integrasikan ke dalam sistem database, sehingga aplikasi ini dapat mengenali wajah seseorang. Lalu cabang AI yang kedua yaitu visual pattern recognition, yang pastinya pada aplikasi ini tentunya membutuhkan penglihatan seperti manusia, yaitu dapat mengenali item-item atau item-item yang ada di dalam suatu video atau gambar, sehingga dapat mengenali bahwa itu suatu manusia, seorang manusia atau benda, dan dapat mengenalinya melalui ciri-ciri yang diberikan oleh database. Next. Ini merupakan pengetahuan yang ada di aplikasi Face++ ini, yaitu pola. Pengenalan pola ini didapatkan dari aplikasi ini dapat mengenali bentuk atau suatu pola dari suatu video atau gambar, sehingga dapat mengenali itu merupakan seseorang atau manusia atau suatu benda. Lalu selanjutnya itu pengolahan citra. Itu merupakan suatu video akan diolah sedemikian rupa di dalam aplikasi tersebut, sehingga aplikasi tersebut dapat mengenali atau mengidentifikasi sesuatu atau seseorang, sehingga dapat mengenali bahwa itu merupakan manusia atau benda. Lalu sistem adaptif. Sistem ini merupakan sistem penyesuaian pada lingkungan. Contohnya pengenalan wajah di kerumunan atau di tempat-tempat yang ramai, sehingga aplikasi ini mengharuskan untuk memperkecil atau memperkecil pola-pola, sehingga setiap orang yang lewat pada suatu video atau gambar tersebut dapat diidentifikasi. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rick. Terima kasih. Selanjutnya itu aplikasinya adalah Smart Finance Application yang oleh perusahaan Smart Finance, di mana mereka membuat sebuah aplikasi peminjam uang yang dapat memutuskan apakah orang tersebut layak untuk diberi pinjaman atau harus ditolak pengajuannya, yang diputuskan oleh AI dan diakui oleh perusahaan dapat diberikan persetujuan atau penolakannya dalam rata-rata waktu 8 detik. Dan keputusan oleh AI ini diputuskan berdasarkan 5.000 data pribadi peminjam, yang baik dari identitas yang diberikan oleh pengguna atau juga dari kondisi di HP-nya. Dan 5.000 data tersebut diidentifikasi oleh AI-nya itu berhubungan dengan tingkat kesehatan seseorang, apakah dia akan mengembalikan pinjamannya atau merupakan tipuan. Dan salah satu contoh data pribadi yang digunakan seperti tingkat keyakinan peminjam saat mengetik. Seberapa yakin dari pengguna mengetik jumlah pinjamannya, atau juga berapa pinjam mengetik data pribadinya. Juga dari tingkat baterai HP pinjam. Dari data AI-nya dikatakan kalau jika
ketika orang meminjam menggunakan baterai yang rendah, maka itu besar kemungkinan bahwa dia tidak akan mengembalikan pinjamannya. Dan sebaliknya jika orang memiliki data baterai yang tinggi, maka besar kemungkinan dia akan mengembalikan. Next. Nah, ruang permasalahan yang di aplikasi ini yaitu mendefinisikan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kejahatan seseorang. Dari data-data pribadi yang didapatkan, baik melalui HP ataupun yang diisi oleh pengguna, apa saja yang berhubungan dengan tingkat kejahatan orang tersebut. Dan juga mendefinisikan tingkat kejahatan seseorang dari faktor-faktor yang berhubungan. Seberapa persen keterhubungan antara faktor-faktor yang ditemukan oleh AI tersebut dengan tingkat kejahatan seseorang. Next. Nah, cabang-cabang AI yang digunakan dalam aplikasi ini ada Bayesian networks, di mana di cabang ini digunakan ditemukan keterhubungan secara statistika antara faktor-faktor yang ditemukan dengan satu sama lain dan seberapa persen hubungannya dengan tingkat kejahatan seseorang tersebut. Terus juga ada machine learning, di mana AI ini mempelajari dari berbagai data-data yang sebelumnya yang sudah ditemukan dan juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Terus pengetahuannya ada di aplikasi. Yang pertama, psikologi kognitif, di mana AI ini mempunyai pengetahuan apa aja hubungan tentang data-data pribadi tersebut dengan perilaku dari orang tersebut. Terus juga pengenalan pola, pola-pola apa saja dan pola-pola seperti apa yang mengindikasi bahwa orang tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah atau kemungkinan besar dia akan melakukan kejahatan. Terus juga ada matematika dan statistik, di mana dilakukan perhitungan berapa persen hubungan antara satu sama lain. Terus juga ada riset operasi, yaitu mempelajari bagaimana statistika dari data-data statistiknya, apa hubungannya dari satu sama lain, dan akibatnya dengan tingkat kejahatan orang tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan atau baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton.